Selamat pagi bagi siswa kelas 9 Pendidikan Agama Kristen SMP. Hari ini kita bertemu lagi membahas tentang mengenal gerejaku. Ya, ini adalah bab yang kedua. Dasar Alkitabnya terambil dalam Yohanes 17 ayat 18 sampai 21 dan 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Yang lain ini nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi ayat yang saya tampilkan cuma 2 ya. Yohanes 17 ayat 18 sampai 21 dikatakan gini. Ini doa Yesus. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka semua juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 dikatakan gini, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan janganlah ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehat sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Artinya gini, dari dua ayat yang kita baca ini berbicara bahwa gereja itu sedang mengalami perpecahan. Yesus makanya berdoa untuk murid-muridnya dan bahkan untuk orang-orang yang diinjili oleh murid-muridnya. Dia mengatakan gini, kalau bisa Bapa supaya mereka menjadi satu, seperti aku di dalam engkau, mereka di dalam kita. Makanya ada lagunya kan, satukan kami, seperti kau dan Bapa satu. Itu kan lagunya. Nah, mari kita lihat ringkasan materi. Gereja yang terpecah-pecah atau perpecahan jemaat pertama. Ini di dalam Yohanes 17 ayat 21, doa Yesus adalah bagaimana murid-muridnya menjadi satu. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, di sini kelihatannya kenapa Yesus berdoa demikian. Dia sudah tahu bahwa suatu saat murid-muridnya akan mengalami perpecahan. Orang-orang yang mengikuti Yesus akan mengalami perpecahan. Ya, doa Yesus itu kenapa sangat penting bahwa dengan kesatuan yang ada dalam diri para murid, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah murid Kristus. Artinya gini, dunia tahu bahwa mereka itu adalah murid Kristus dari hidup mereka gitu loh. Jadi doa Yesus itu menunjukkan bahwa mereka nanti itu akan mengalami perpecahan dan makanya Yesus berdoa demikian. Nah, keterpecahan gereja itu merupakan suatu batu sandungan bagi dunia. Makanya oleh sebab itu murid-murid Yesus itu harus menjadi satu. Makanya dia berdoa demikian, kalau bisa mereka menjadi satu seperti engkau di dalam aku di dalam engkau Bapa gitu. Nah, yang walaupun Yesus sudah berdoa agar murid-muridnya semua pengikutnya bersatu, tetapi kenyataannya masih ada perpecahan di dalam gereja. Dalam Kisah Para Rasul 15 menunjukkan adanya masalah yang sangat mendesak mengenai apakah orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus disunat dan diwajibkan untuk melakukan hukum Taurat. Ya, ini mereka di bawah pimpinan Petrus dan Yakobus. Ya, artinya gini, ada yang mengatakan begini, oh kalau kamu jadi Kristen harus jadi Yahudi dulu. Nah, harus lakukan hukum Taurat dulu. Nah, ini kan suatu standar yang ditetapkan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Makanya terjadi perpecahan di sini. Nah,
kelompok lain yang mengikuti atau yang di bawah pimpinan Rasul Paulus, mereka tidak setuju dengan hal yang di atas ini. Ya, mereka tidak setuju ini bahwa harus jadi orang Yahudi, harus lakukan hukum Taurat. Tetapi mereka berpendapat bahwa orang yang ingin jadi Kristen tidak harus jadi orang Yahudi. Ya, bisa harus datang langsung kepada Yesus tanpa dengan beban aturan-aturan Taurat. Nah, pada tahun 50 Masehi diadakan suatu sidang di Yerusalem yang dikenal dengan Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, akhir sidang ini disimpulkan gini, bahwa orang Kristen harus menjauhi diri dari yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua, darah, ketiga, daging binatang yang mati dicekik, dan yang keempat itu percabulan. Artinya gini, udah disimpulkan bahwa kalau orang Kristen tidak melakukan hal ini, berarti itu udah menurut aturan itu sudah layak gitu loh. Nah, jadi tidak harus melakukan aturan-aturan hukum Taurat, ya, hukum-hukum Yahudi, gitu loh, ya. Tidak harus perlu jadi orang Yahudi. Nah, setelah sidang ini selesai, kesepakatan di antara para rasul bahwa Paulus tetap melayani dan memberitakan Injil di orang Yahudi, di kalangan orang-orang non-Yahudi, sedangkan Petrus dan Yakobus di orang Yahudi. Nah, lihat ya, 4 aturan ini harusnya sudah cukup bagi orang Kristen. Jadi tidak perlu dia harus jadi Yahudi baru jadi Kristen. Ya, tidak perlu harus melakukan hukum Taurat baru jadi Kristen. Gitu loh maksudnya. Nah, perpecahan berikut yang terjadi, ingat ya, perpecahan yang pertama tadi apa? Mengenai orang Kristen yang baru, yang ingin masuk ke jadi Kristen, harus diikat dengan suatu aturan bahwa dia harus jadi orang Yahudi, dia harus jadi orang melakukan hukum Taurat. Tetap ini ada perpecahan berikutnya lagi, ya. Setelah sidang tadi di Yerusalem itu ada perpecahan yang tidak berakhir juga, yaitu di Korintus juga terjadi perpecahan ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul. Ini yang disebut dengan kultus individu, ya. Artinya gini, ada orang yang mengagumkan tokoh ini, ada orang yang mengagumkan tokoh ini. Misalnya seperti apa? Tadi ayat yang kita baca. Oh, kami kan dari golongan Paulus, kami kan dari golongan Apolos, kami dari golongan Kefas, kami dari golongan Kristus. Artinya gini, mereka membuat kelompok-kelompok masing-masing. Ini yang disebut dengan kultus individu, ya. Nah, makanya Paulus menegur mereka. Apakah Kristus itu terbagi-bagi? Atau apakah Paulus disalibkan karena kamu? Ya, makanya Paulus mengingatkan kepada mereka, jangan membuat kultus individu, jangan mengagumkan salah satu tokoh. Ya, kenapa Paulus menegaskan begini? Ada beberapa alasan kenapa Paulus menegaskan ini. Tidak boleh membuat golongan sendiri. Ya, karena Paulus itu merasa begini. Paulus menegur mereka yang membandingkan dengan tubuh kita yang memiliki berbagai macam anggota, tetapi fungsi masing-masing saya itu satu, yaitu saling melengkapi, ya. Karena gini, di dalam orang-orang Korintus itu kan mereka bangga, ada yang bisa bikin mujizat, ada yang bisa membedakan macam-macam roh, ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi satu orang itu memiliki berbagai macam karunia-karunia. Makanya Paulus menegur mereka. Hei kamu orang-orang Korintus, tahukah kamu bahwa karunia-karunia yang kita punya ini ibarat tubuh, ya, ibarat tubuh yang memiliki berbagai anggota. Ya, tubuh kita ini punya kaki, tangan, mata, telinga. Betul, berbagai macam yang lain. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja. Tetapi kan tidak mungkin tidak mungkin tangan bisa mengerjakan sesuatu kalau tidak ada kaki buat berjalan sampai kepada tempat untuk bekerja itu, kan gitu. Ya. Jadi dari semua anggota tubuh kita ini saling melengkapi untuk suatu tujuan. Begitu juga dengan karunia-karunia yang dipunyai, harusnya dipakai untuk melengkapi
kekurangan yang tidak mempunyai karunia itu. Kan gitu maksudnya Paulus. Jadi tidak perlu harus ada perpecahan gara-gara hanya memiliki karunia yang berbeda-beda. Gitu. Nah, perpecahan yang terjadi lagi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja. Ya. Yang isinya apa tadi itu? Mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik pada saat itu. Apa aja itu? Seperti surat pengampunan dosa, pengumpulan relikui, orang-orang kudus untuk lepas dari api penyucian dan lain-lain. Artinya gini, Martin Luther menantang bahwa tidak adanya surat pengampunan dosa ini. Nah, kenapa harus dihapus surat pengampunan dosa ini? Dia mengingat bahwa kalau ada orang miskin yang tidak bisa membeli surat pengampunan dosa itu, berarti dosanya dia nggak bisa diampuni dong. Makanya di situ muncullah istilah reformasi atau pembaharuan ya, menolak aturan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi Martin Luther sangat menolak aturan seperti surat pengampunan penghapusan dosa itu ya. Jadi dia mengingat lah kalau orang miskin nggak bisa beli, ya nggak bisa diampuni dosa dia. Makanya dia menantang itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa perpecahan tidak selamanya bisa bersifat teologis, tetapi juga karena hubungan yang buruk antara pimpinan dan kemudian begitu saja keluar dan mendirikan gereja baru. Jadi perpecahan yang ada di dalam gereja itu, apa tadi yang pertama? Perpecahan yang ada dalam gereja, ya, berbicara apa? Perpecahan yang ada dalam gereja itu berbicara ada orang yang bikin golongan-golongan sendiri, ya. Ada orang yang bikin kultus individu. Perpecahan-perpecahan yang ada dalam gereja, ada yang mengagumi Kristus, Paulus dan Apolos, ini yang tidak baik. Nah, kesimpulannya adalah gereja harus bisa jadi teladan bagi dunia. Makanya Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Sebab kalau mereka terpecah-pecah, maka mereka tidak bisa jadi garam bagi dunia. Oleh sebab itu harus bersatu supaya dunia bisa melihat Kristus di dalam diri orang-orang percaya. Perpecahan yang ada seharusnya diselesaikan dengan bijak agar gereja bisa jadi garam dan terang bagi dunia. Gereja akan gagal jadi garam dan terang apabila selalu ada perpecahan di dalamnya. Belajar dari jemaat Korintus agar kita selalu menjauhi pertengkaran dan selalu menginginkan persatuan. Ya, belajarlah untuk bersatu. Tuhan Yesus memberkati untuk kelas 9. Yang saya sampaikan ini adalah supaya kita mengenal bahwa kita sebagai anak Tuhan harus bersatu. Baik itu di sekolah, kita bersatu untuk sesuatu hal yang baik. Jangan bersatu untuk bikin tawuran, jangan bersatu untuk bikin gaduh, jangan bersatu untuk bikin masalah. Tapi kita bersatu supaya kita memancarkan kasih Kristus kepada dunia. Bersatu untuk hal-hal yang baik, untuk melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Gitu kesimpulannya ya. Tuhan memberkati kalian semua, sehat selalu, jaga kesehatan. Amin.